Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur sekalipun hujan kita bisa dapat bersama-sama untuk beribadah, memuji memuliakan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan firman-Nya. Mari kita membaca firman Tuhan dari surat 2 Yohanes, hanya ada satu pasal saja. 2 Yohanes pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 saja. Saya akan menyampaikan khotbah bagian pertama tentang gereja yang sehat. Ya, gereja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya baca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita, dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti tadi saya katakan bahwa saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai gereja yang sehat. Bapak Ibu, menjadi sehat dalam segala hal itu menjadi sangat penting. Amin. Kita butuh sehat secara jasmani, kita butuh sehat secara rohani, kita memerlukan pekerjaan yang sehat, keuangan yang sehat, bisnis yang sehat, pelayanan yang sehat. Sesuatu yang tidak sehat itu artinya ada yang salah, ada yang tidak benar. Dan yang tidak sehat itu akan berujung kepada yang namanya penderitaan bahkan kematian. Itu sebabnya penting bagi kita untuk menjadi sehat. Demikian juga terlebih kita harus menjadi gereja yang sehat. Amin. Amin. Saudara, gereja kalau tidak sehat tidak akan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Gereja yang tidak sehat tidak akan mengalami yang namanya kehidupan kekal. Nanti kita akan melihat dari surat 2 Yohanes ini, saudara, bahwa kalau kita tidak sehat dalam ajaran, tidak sehat dalam kehidupan, kita tidak memiliki Bapa di dalam kehidupan kita. Makanya mari malam hari ini kita mau memberi perhatian pada firman Tuhan ini. Kita mau menjadi gereja yang sehat. Amin, saudara. Jangan sampai tanpa kita sadari gereja kita sakit-sakitan dan berujung kepada kekecewaan saat Tuhan datang kembali menjemput kita, sebab Tuhan menemukan kita bukan sebagai orang-orang yang setia, orang-orang yang hidup menurut kehendak-Nya. Nah, Bapak Ibu, saya akan memberikan latar belakang terlebih dahulu sebelum saya akan mengemukakan mengenai gereja yang sehat ini. Yohanes menulis surat ini kemungkinan ditujukan kepada sebuah gereja lokal, saudara ya. Sebagai tindak lanjut dari suratnya yang pertama. Saya sudah mengkhotbahkan surat 1 Yohanes selesai, tuntas.
Saya harap itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Kalau Bapak Ibu ingin mengulangnya bisa lihat di YouTube di Firman Eklesia ya, berita Firman Eklesia. Nah, Saudara, di dalam 2 Yohanes ini kita melihat bagaimana Yohanes itu banyak mengulang tentang gagasan-gagasan yang terdapat di dalam suratnya yang pertama. Dia mengulangi ide-ide kebenaran yang sama sebagaimana dikemukakan dalam suratnya yang pertama. Rupanya yang masih menjadi persoalan bagi jemaat-jemaat pada waktu itu adalah adanya guru-guru palsu, adanya nabi-nabi palsu yang berkeliling untuk masuk ke dalam gereja-gereja, menyamar sebagai guru-guru yang saleh, sebagai guru-guru yang sejati, yang akan dapat membawa jemaat itu lebih dalam di dalam pengenalan akan Tuhan, lebih dalam di dalam kehidupan kekristenan yang benar. Tetapi Yohanes menemukan bahwa guru-guru palsu ini yang menyamar sebagai guru-guru yang saleh, sebagai guru-guru yang sejati, mereka menolak kebenaran yang hakiki tentang Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ini persoalan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat pada waktu itu, saudara. Mereka coba disesatkan. Mereka coba digeser dari iman yang benar. Itu sebabnya, saudara, Yohanes menulis surat ini, ya sekalipun sangat pendek, sebagai pengantar sebelum dia berkunjung kepada jemaat ini, saudara, untuk memperingatkan mereka agar mereka tidak menerima guru-guru palsu yang datang di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, ayat ini sangat pendek, nanti coba dibaca di rumah tentang bagaimana Yohanes menegur mereka, memperingatkan mereka supaya tidak mengizinkan guru-guru ini masuk ke dalam persekutuan mereka dan menerima mereka, sebab itu berbahaya bagi keselamatan jiwa mereka. Nah, melalui apa yang dilakukan oleh Rasul Yohanes ini, bagaimana dia memperingatkan jemaat untuk tidak menerima guru-guru palsu. Dari sini kita melihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan gereja yang sehat itu. Yohanes sedang menunjukkan kepada kita tentang bagaimana sebenarnya gereja yang sehat itu. Nah, saudara, dari keseluruhan ayat di surat 2 Yohanes ini saya menemukan ada 2 hal yang menentukan gereja itu akan sehat atau tidak. Yang pertama, saudara, gereja itu sehat kalau memiliki kehidupan yang benar dalam hubungannya dengan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Gereja yang sehat ditentukan dengan bagaimana kehidupan gereja ini. Apakah dia memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan atau tidak? Apakah gereja hidup di dalam kehendak Allah? Apakah gereja hidup di dalam kasih? Jadi kalau kita ingin menjadi gereja yang sehat, saudara, kita harus peka terhadap bagaimana kehidupan kita di dalam gereja ini. Apakah kita punya kehidupan yang benar dalam persekutuan kita dengan Tuhan? Nah, inilah yang dibahas oleh Rasul Yohanes di ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan yang berikutnya, saudara, ayat 7 sampai yang ke-13, Rasul Yohanes mengatakan gereja yang sehat itu harus waspada terhadap bahaya-bahaya penyesatan yang datangnya dari luar. Dan saat ini, saudara, kita akan melihat bagian yang pertama. Bahwa kalau kita mau menjadi gereja yang sehat, kita harus benar-benar peka, memahami, mengerti bagaimana kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Benar enggak hidup kita di hadapan Tuhan ini? Apakah kita benar-benar punya hubungan yang sehat dengan Tuhan? Apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu yang harus benar-benar kita perhatikan, saudara. Nah, ada beberapa masalah penafsiran dari surat 2 Yohanes ini, tetapi saya tidak akan mengemukakan beberapa pendapat, saya akan mengemukakan saja apa yang saya anggap itu benar, saudara ya.
Penatua yang dimaksudkan di dalam surat ini, yang menulis surat 2 Yohanes ini saudara, itu menunjuk kepada Rasul Yohanes saudara. Kenapa dia tidak menyebutkan namanya? Ya, dia mengatakan dari penatua, bukan dari Yohanes Rasul. Saudara, saya membaca bahwa Yohanes begitu terkenal di lingkungan jemaat pada waktu itu, sehingga dia tidak perlu menyebutkan namanya dalam surat ini, maka orang-orang pun sudah tahu bahwa yang menulis surat ini adalah Rasul Yohanes. Nah, kenapa dia seorang rasul menyebut dirinya sebagai penatua, saudara? Kalau kita membaca di Alkitab Perjanjian Baru terutama, saudara, istilah penatua, ya overseer, ya atau presbyteros, ya penilik, ini seringkali digunakan secara bergantian dengan kata pendeta, gembala, poimen, saudara ya. Ini digunakan untuk menunjuk kepada pemimpin gereja Perjanjian Baru. Ada banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang penatua adalah seorang pemimpin gereja Perjanjian Baru. Nah, Yohanes menyebut dirinya sebagai penatua. Dia adalah Rasul Yesus Kristus sebenarnya. Dia memiliki otoritas atas gereja-gereja. Tetapi dia juga adalah bagian dari gereja lokal dan dia melayani jemaat sebagai penatua. Jadi penatua di sini adalah Rasul Yohanes sendiri. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 1, di situ kita melihat bagaimana Petrus juga menyebut dirinya sebagai seorang penatua, saudara. Dan ada yang menuliskan bahwa karena Yohanes itu adalah rasul yang terakhir yang hidup pada waktu itu, dan bahwa usianya juga telah tua, maka dia disebut dengan par excellence, saudara. Par excellence itu artinya orang yang lebih tua, tua-tua. Ini menunjukkan sikap hormat. Ini adalah gelar kehormatan, ini adalah gelar yang menunjukkan otoritas. Jadi surat ini memiliki otoritas kerasulan, sebab penatua yang menulis surat ini adalah Rasul Yohanes sendiri. Amin Bapak Ibu. Saya menegaskan ini supaya Bapak Ibu yakin akan kebenaran teks ini. Tidak meragukan berita yang ada di dalamnya. Nah, lalu siapa yang disebut dengan ibu yang terpilih dan anak-anaknya ini? Apakah ini menunjuk kepada seorang wanita, memang seorang ibu dan anak-anaknya, atau ini menunjuk kepada hal yang lain, saudara? Saya lebih memilih bahwa yang dimaksud dengan ibu yang terpilih dan anak-anaknya ini adalah gambaran dari gereja lokal, saudara. Ini bukan menunjuk kepada wanita yang sesungguhnya dan anak-anaknya, tidak. Ibu yang terpilih dan anak-anaknya ini menunjuk kepada gereja lokal. Kenapa Yohanes menyebut sebagai ibu dan anak-anaknya? Karena melihat bahaya penganiayaan pada waktu itu, saudara. Untuk menjaga kalau surat ini jatuh ke tangan yang orang-orang yang jahat menganiaya gereja, supaya tidak menyebabkan kesengsaraan yang lebih hebat lagi dalam kehidupan gereja lokal pada waktu itu. Makanya digunakan istilah ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Saudara, coba lihat ayat yang keempat lagi. Ayat yang keempat. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Saudara, kalau ngomong anak-anak itu masa bahasanya separuh ya. Kalau ngomong separuh dari anak-anakmu, saya yakin kata separuh ini menunjuk kepada gereja lokal. Ini tidak menunjuk kepada wanita atau ibu dalam pengertian memang seorang wanita. Coba lihat ayat yang ke-8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Lihat, kata kamu, saudara. Kata kamu di dalam terjemahan bahasa Inggris ini adalah jamak, saudara. Kata kedua jamak. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya wanita yang dimaksud di situ adalah gereja. Demikian juga ayat 10 dan ayat 12 itu penggunaan kata ganti kedua itu menunjukkan bahwa ini bukan surat kepada seorang wanita,
dalam pengertian ibu yang sesungguhnya, tetapi ini menunjuk kepada jemaat lokal. Dan memang saudara, gereja itu digambarkan sebagai mempelai wanita Kristus. Makanya gambaran ibu itu cocok untuk gambaran gereja pada waktu itu. Saudara, Rasul Petrus itu menyebut gereja di Roma itu dengan sebutan wanita juga. Kalau dalam bahasa Indonesianya kurang jelas. Kalau kita membaca di 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-13, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dituliskan gini, she who is in Babylon. Jadi she itu menunjuk kepada wanita. Jadi gereja itu digambarkan sebagai wanita karena gereja adalah mempelai wanita Kristus. Jadi penatua yang menulis surat ini adalah Rasul Yohanes, menegaskan otoritas surat ini karena dia adalah seorang rasul, dan bahwa ibu dan anak-anaknya yang terpilih itu menunjukkan kepada jemaat lokal yang sedang dilayani oleh Rasul Yohanes ini. Nah, apa persoalan yang dihadapi oleh jemaat sehingga Yohanes menulis surat ini? Sekali lagi saya mau menegaskan bahwa masalah dari surat 2 Yohanes adalah berkenaan dengan guru-guru palsu yang berkeliling, yang coba masuk ke persekutuan orang-orang percaya, yang masuk ke dalam gereja lokal dan mengacaukan kebenaran yang mereka percayai. Memberitakan hal-hal yang salah, memberitakan Yesus yang lain. Memberitakan Injil yang berbeda dari yang diajarkan oleh para rasul. Dan saudara, kita membaca di situ bahwa biasanya guru-guru palsu ini diterima dengan baik, disambut dengan ramah, dilayani saudara. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kalau guru-guru palsu ini mengajarkan ajaran yang sesat? Apakah mereka harus diterima atau ditolak? Nah, di dalam surat 2 Yohanes ini, Yohanes mengajarkan bahwa guru-guru palsu tidak boleh diterima sebab bahaya yang menyertai kehadiran mereka. Tetapi dalam surat 3 Yohanes, maka orang-orang percaya gereja harus menyambut guru-guru sejati yang datang kepada mereka sebab mereka memberitakan Kristus yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes memiliki hubungan yang baik dengan jemaat ini, dan Yohanes mengatakan bahwa jemaat ini hidup di dalam kebenaran. Ya, separuh dari anak-anakmu hidup di dalam kebenaran. Nah, dari kata-kata itu saya menemukan saudara bahwa Yohanes sedang berbicara tentang gereja yang sehat, gereja yang benar, gereja yang sesuai dengan kehendak Allah, yang akan menikmati keselamatan yang telah disediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu mau menjadi sehat? Amin. Amin. Saudara, kita rindu gereja kita menjadi gereja yang sehat, gereja yang benar, menjadi orang-orang percaya yang hidup dalam kebenaran, yang memuliakan Kristus, dan pada akhirnya kita menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Mari saya akan mengemukakan ada 4 ciri gereja yang sehat berkenaan dengan hidup gereja itu, saudara. Ini bagian yang pertama. Pada kesempatan yang lain saya akan mengajarkan bagaimana gereja yang sehat harus waspada terhadap serangan dari luar, bahaya dari luar, yaitu pengajaran-pengajaran palsu. Mari kita lihat yang pertama, saudara, bahwa gereja yang sehat itu memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, apa ciri-ciri kehidupan yang benar dari gereja di hadapan Tuhan, saudara? Yang pertama, perhatikan saudara, bahwa gereja yang sehat, saudara, hidupnya itu berdasar pada hubungan yang benar dengan Bapa melalui anak, saudara. Berdasarkan kasih karunia Allah. Ini gereja yang sehat. Kalau hidup gereja ini berpusat kepada hubungan yang benar, hubungan pribadi dengan Bapa di surga melalui Yesus Kristus dan melalui kasih karunia saja.
Nah, gagasan ini begitu jelas di dalam seluruh pasal ini, saudara. Tetapi sangat jelas juga di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Coba kita lihat lagi ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dari penatua kepada ibu yang terpilih. Perhatikan kata-kata yang terpilih. Saudara, kalau ngomong yang terpilih itu bicara soal hubungan. Bahwa jemaat ini memiliki hubungan dengan Tuhan karena pilihan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau ngomong pilihan yang terpilih, ini bicara soal hubungan. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Siapa kebenaran yang tetap di dalam kita? Siapa kebenaran yang menyertai kita sampai selama-lamanya? Itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Loh, mana amennya? Ini bicara soal hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita dipilih oleh Allah, gereja dipilih oleh Allah, dan kita disertai oleh Yesus Kristus, dan Yesus Kristus ada bersama-sama dengan kita. Saudara, kita bukan gereja yang sehat kalau kita tidak punya hubungan yang benar dengan Bapa. Kita bukan gereja yang sehat kalau kita tidak disertai oleh Yesus Kristus. Tidak memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Dan ayat yang ketiga, perhatikan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Gereja yang sehat hidupnya telah menerima kasih karunia. Hidupnya telah menerima rahmat dan menerima damai sejahtera dari Allah Bapa dan putranya Yesus Kristus itu. Saudara, gereja itu sehat kalau punya hubungan yang benar dengan Bapa melalui putranya Yesus Kristus. Amin. Gereja sehat kalau dalam hubungannya dengan Bapa itu berdasarkan kasih karunia, berdasarkan rahmat, dan berdasarkan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Saudara, jadi orang Kristen itu punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Orang Kristen tulen itu menerima kehadiran Yesus, disertai oleh Yesus sampai selama-lamanya. Orang Kristen yang benar itu menerima kasih karunia, menerima rahmat dan damai sejahtera. Menjadi Kristen itu bukan soal bergabung dengan gereja lokal tertentu, bukan soal memilih gereja lokal tertentu, karena gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ini yang penting. Nah, sekalipun kita hadir di gereja, tapi kalau kita tidak punya hubungan yang benar dengan Bapa melalui Yesus Kristus, kalau kita tidak mengalami kasih karunia, kalau kita nggak mengalami rahmat, kalau kita nggak mengalami damai sejahtera, maka sesungguhnya kita bukan orang Kristen. Makanya benar kalau dulu ada yang mengatakan orang yang di gereja itu belum tentu anak Tuhan. Tapi anak Tuhan pasti ada di gereja. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, saya rindu jangan sampai kita yang ada di sini ini ternyata tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Ternyata kita tidak menikmati kehadiran Yesus dalam hidup kita. Kita belum menerima kasih karunia. Kita belum menerima rahmat dan damai sejahtera yang diberikan oleh Bapa dan oleh putranya Yesus Kristus. Coba yang pertama-tama perhatikan saudara. Yohanes itu menekankan bahwa ibu dan anak-anak ini adalah orang-orang pilihan Allah. Dan di ayat yang ke-13 itu juga berbicara mengenai salam dari saudaramu yang terpilih. Coba kita baca saja. Mari ayat yang ke-13. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Mengapa begitu penting Yohanes menyebutkan tentang pilihan Allah, saudara? Sebab inisiatif keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Amin.
Ini bukan soal kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Kalau saat ini kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu karena sebelumnya Allah telah memilih kita untuk menjadi milik kepunyaannya. Amin. Amin. Saudara, kalau kita jadi Kristen bukan karena kita yang ingin menjadi Kristen, karena kita yang memilih Yesus. Lalu orang berkata dari semua agama-agama di dunia, aku pilih Yesus. Bukan saudara, kalau kita memilih Yesus, itu karena Allah telah memilih kita sebelumnya. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-65, ya ayat yang ke-63. Kalau Bapa tidak menarik kita kepada anak, maka kita tidak akan pernah jadi anak Yesus, saudara. Kalau kita tidak diberikan oleh Bapa kepada Yesus, kita tidak akan menjadi milik Yesus. Saudara, keselamatan adalah anugerah sepenuhnya. Amin. Dia memilih kita bukan karena Allah melihat di kekekalan bahwa kita akan menerima dia, atau bahwa kita mempunyai sesuatu yang membuat dia harus memilih kita. Tidak, dia memilih kita hanya karena kasih karunia-Nya semata. Dan mengapa ini penting, saudara? Karena jemaat pada waktu itu mengalami pergumulan yang sangat hebat. Dalam pergumulan itu tidak ada hal yang paling menghibur selain dari kebenaran bahwa Allah telah memilih kita menjadi anak-anak-Nya. Amin. Amin, saudara. Yakinlah, saudara, dunia boleh bergoncang, pergumulan boleh banyak, tantangan boleh hebat, maka rencana Allah tidak pernah gagal atas kehidupan kita, sebab Dia yang memilih kita atas dasar karunia-Nya, bukan karena kita yang memilih Dia. Amin. Amin. Nah, yang berikutnya perhatikan, saudara. Lihat, salamnya luar biasa. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa itu menyertai kamu, saudara. Ini 3 hal yang sangat penting, saudara. Kasih karunia ini adalah awal dari segala sesuatu. Keselamatan kita hanya oleh kasih karunia. Amin, saudara. Tanpa kasih karunia Allah kita bukan siapa-siapa, saudara. Kemudian rahmat, saudara. Ini adalah pemberian yang luar biasa, di mana Allah mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Dan akibat dari kasih karunia dan rahmat adalah damai sejahtera. Jadi kalau jadi Kristen gak ada damai sejahtera, tanda tanya besar. Bapak Ibu, damai sejahtera sekalipun dunia ini penuh dengan masalah. Haleluya. Amin. Nah, saudara, kalau mengaku Kristen tapi nggak punya hubungan dengan Bapa, kalau mengaku Kristen belum menerima kasih karunia, belum menerima rahmat, dan tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita, maka kekristenan kita dipertanyakan, saudara. Makanya gereja yang sehat itu bukan soal bergabung dengan gereja lokal, hadir kebaktian, ikut nyanyi, ikut memberi persembahan, tetapi tiap-tiap pribadi harus punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Tiap-tiap pribadi harus mengalami kasih karunia Allah, tiap-tiap pribadi harus mengalami rahmat, tiap-tiap pribadi harus memiliki damai sejahtera, karena itu menyertai kita untuk selama-lamanya. Makanya seringkali orang yang bermasalah di gereja tuh nyalakan sana, nyalakan sini, saudara ya. Wah, ini salah pendeta ini, oh ini salah teman saya, ini salah pengerja ini. Saudara, gereja bukan kumpulan orang-orang yang tanpa Yesus. Gereja itu kumpulan orang-orang yang memiliki Yesus. Orang-orang yang memiliki kehidupan rohani. Kalau gereja seperti itu, gereja sehat dan akan memuliakan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Saya mau menegaskan bahwa menjadi bagian dari gereja ini, saudara, itu bukan kekristenan sebelum kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Amin. Menjadi bagian dari gereja manapun juga, itu bukanlah tanda bahwa kita seorang Kristen sebelum kita benar-benar mengalami kasih karunia Allah, menikmati rahmat, dan ada damai sejahtera dalam kehidupan kita.
Makanya jangan heran kalau ada orang ke gereja tapi hidupnya masih awut-awutan. Hidupnya masih duniawi. Dia memang jadi bagian dari gereja lokal, tapi belum lahir baru. Gak punya hubungan dengan Tuhan. Jangankan jemaat, ada pendeta juga yang belum punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Belum lahir baru. Sehingga gereja dibuat seperti apa yang dia mau. Gereja dibangun bukan seperti kehendak Yesus, tetapi seperti cara dunia membangun bisnis hari-hari ini. Kalau gereja atau mengaku sebagai gereja, tapi tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan, tidak menikmati kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera, maka sesungguhnya bukan gereja. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi bagian dari gereja, saudara, kita secara pribadi harus percaya Yesus. Amin. Secara pribadi kita harus menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Secara pribadi kita mengalami kasih karunia. Secara pribadi kita mengalami rahmat. Secara pribadi kita mengalami damai sejahtera di dalam kasih karunia dan rahmatnya yang besar itu. Menjadi bagian dari gereja adalah bahwa kita teguh berpegang kepada kebenaran tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ini yang menjadi penting, saudara. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang memiliki hubungan yang benar dengan Bapa. Gereja kumpulan orang-orang percaya yang menikmati kasih karunia, yang menikmati rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu punya hubungan yang benar dengan Tuhan? Amin. Ada damai sejahtera? Amin. Wah, kalau nyanyi harus penuh dengan sukacita ya. Kalau ada damai sejahtera itu main drumnya bukan begini. Harus yang ya tahu kalau song leader, singer, kalau dibuka maskernya bukan ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh enggak, saudara. Kalau terima tamu bukan begini. Malam. Yo. Amin. Kalau di gereja menyembah dengan sungguh-sungguh. Kalau di gereja mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Karena menjadi bagian dari gereja, menjadi gereja adalah punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Menjadi gereja artinya kita menikmati kasih karunia, menikmati rahmat, menikmati damai sejahtera. Maka kita akan menjadi jemaat yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, gereja yang sehat itu memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Itu yang paling penting, saudara. Tadi sudah saya katakan bahwa Yohanes sangat memperhatikan tentang kebenaran. Dia menggunakan kata kebenaran itu 5 kali dalam 4 ayat yang pertama. 5 kali dalam 4 ayat yang pertama. Dan bagi Yohanes, kebenaran ini berbicara mengenai Yesus Kristus. Konsep kebenaran itu tentang Yesus Kristus. Makanya nama Yesus itu harus diserukan di mana-mana. Amin, saudara. Amin. Jangan takut menyebut nama Yesus karena dia nama yang perkasa itu. Jadi kebenaran itu berpusat pada Yesus. Makanya dia mengatakan kebenaran itu tinggal bersama-sama dengan kita. Kebenaran itu menyertai kita selama-lamanya. Itu bicara tentang Yesus yang mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Saudara, kita harus mengenal Yesus dengan benar. Saya mau mengatakan bahwa bidat-bidat yang dihadapi oleh Rasul Yohanes itu mengajarkan bahwa Yesus itu bukan manusia seperti kita, tidak memiliki tubuh yang real seperti kita. Yesus itu baru menjadi Tuhan itu ketika Kristus datang kepadanya saat pembaptisan. Dan saat dia mau disalibkan, Kristus itu meninggalkan dia. Ini bidat, saudara.
yang disebut dengan bidat gnostik. Nah, kalau kita salah memahami Yesus dengan cara yang seperti itu, maka itu akan menyebabkan pemahaman yang keliru tentang salib. Kalau yang mati di salib bukan manusia sepenuhnya, bukan Allah sepenuhnya, maka kematian Yesus di salib tidak ada gunanya untuk keselamatan jiwa kita. Nah, kalau yang di salib itu bukan manusia seperti kita, dan bukan juga Tuhan, maka itu akan menyebabkan tidak terjadinya keselamatan. Makanya saudara, kekristenan yang benar itu berdasarkan pengenalan akan Yesus yang benar. Dialah firman yang menjadi manusia, dia sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. Amin. Ini nggak boleh salah. Nah, ini yang membedakan kita dengan saksi Yehova, saudara ya. Kalau kita menyembah Yesus yang bukan pribadi kedua dari kealahan kita, yang bukan firman yang menjadi manusia, yang sepenuhnya manusia, yang sepenuhnya Allah, maka sesungguhnya kita masih hidup dalam kebinasaan. Saudara, ketika kita menyebut nama Yesus, memanggil Yesus, Yesus, kasihanilah aku, maka Yesus yang kita panggil adalah Yesus yang firman menjelma menjadi manusia. Amin. Yesus yang adalah manusia sepenuhnya, Yesus yang adalah Allah sepenuhnya. Bukan Yesusnya orang gnostik, bukan Yesusnya saksi Yehova. Seperti kalau saya menyebut Leanita, itu yang di belakang sana, saudara. Bukan Leanita yang lain. Karena ternyata ada Leanita yang lain. Tapi kalau saya memanggil Leanita, itu yang di sana tuh. Kok gak ada yang noleh sih, gak ada yang penasaran ya sama istri saya? Saudara, rasul-rasul mengajarkan Yesus yang benar karena selama 3 tahun lebih mereka hidup bersama-sama dengan Yesus. Mereka lah saksi, mereka yang melihat, mereka yang mendengar, yang meraba tentang firman Allah yang hidup itu. Tetapi ada nabi-nabi palsu yang coba mengajarkan Yesus yang lain. Itu sebabnya saudara, kebenaran Kristen bukan berdasarkan kepada filosofi manusia, tetapi berdasarkan Alkitab yang adalah firman Allah. Amin. Kita tidak harus membaca Alkitab, karena Alkitablah firman Allah. Saya harus mengatakan, kalau saudara tidak sungguh-sungguh mempelajari Alkitab seperti seorang siswa, seperti seorang mahasiswa, saudara tidak akan memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan. Kenapa saudara? Sebab hari-hari ini telinga kita, mata kita, pikiran kita dibombardir dengan begitu banyak informasi melalui berbagai macam media sosial. Saudara, kalau kita lebih banyak mendengarkan TikTok, lebih banyak mendengarkan YouTube yang tidak berbicara tentang firman Tuhan, entahlah apalah saudara suka apa, stand up komedi lah apalah, itu akan membentuk pikiranmu. Hanya orang-orang yang baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, yang belajar firman dengan sungguh-sungguh, yang akan membentuk pikirannya, memiliki pikiran Kristus. Amin. Amin. Kalau saudara tidak mengenal Yesus yang benar, saudara kita bukan Kristen yang benar. Hal yang ketiga, saudara. Kehidupan gereja yang sehat itu menyatakan hidupnya di dalam kasih. Ya, ini sangat penting. Tadi kita sudah membaca, saudara, bagaimana Yohanes fokus pada kebenaran dan dia fokus pada kasih, saudara. Ya, dia menggunakan kata kasih 4 kali dalam 6 ayat ini, saudara. Kebenaran dan kasih tidak dapat dipisahkan. Saudara, gereja yang tidak percaya Alkitab, saudara, biasanya mengesampingkan kebenaran. Yang penting itu kasih. Wah, kalau ngomong doktrin itu memecah belah. Kalau ngomong doktrin itu enggak seneng sama pihak lain. Oh, enggak seperti itu, saudara. Kebenaran dan kasih tidak dapat dipisahkan. Tetapi orang-orang fundamentalis, saudara, memperjuangkan kebenaran, tetapi mengabaikan kasih. Nah, itu juga salah, saudara. Kadang hal-hal kecil yang tidak esensi itu dibela mati-matian dengan mengabaikan kasih. Sehingga menghakimi, mencaci maki, menjelekkan, menjatuhkan, itu juga tidak benar.
Saudara, kebenaran dan kasih harus berjalan bersama-sama. Dan kebenaran itu harus berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Itu harus menjadi dasar bagi persekutuan kita dengan orang-orang lain. Menjadi dasar bagi persatuan kita dengan orang-orang lain, saudara. Jika ada kita menemukan orang yang menyangkal kebenaran tentang Yesus Kristus, dia bukan orang Kristen, saudara. Dan kita tidak punya alasan untuk bersekutu dengan dia, untuk berteman dengan dia. Kita tidak bisa membangun persekutuan sejati dengan orang-orang yang menyangkal Yesus sebagai firman yang menjelma menjadi manusia, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Coba lihat ayat yang ke-10, saudara. Ayat yang ke-10. Ya, perhatikan ini. Ayat yang ke-10 dari 2 Yohanes. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, membawa ajaran yang benar, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan jahatnya. Coba lihat ayat yang ke-9, kita mundur. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, dia tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa. Ia memiliki Bapa maupun anak. Jadi saudara, berpegang kepada kebenaran dan kasih itu sangat penting. Yohanes mengatakan kalau ada orang yang mengajarkan Yesus yang lain, jangan diterima. Sebab itu akan membawa pengaruh buruk. Itu bisa membuat kita tersesat dan kehilangan persekutuan dengan Bapa dan Anak. Itu sebabnya tindakan kasih yang paling baik adalah jangan menerima orang-orang yang mengajarkan ajaran palsu. Amin, Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya, kita tahu dari mana ajarannya benar atau palsu? Tahunya dari firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Tahunya dari Alkitab, tahunya dari firman Allah. Saudara, kalau ada seorang datang ke rumah Bapak Ibu, ingin menumpang, sementara orang itu sedang diserang sakit menular, kira-kira diterima nggak tinggal di rumah kita? Kita masih punya anak-anak ini, kita masih punya anak-anak kecil di rumah, ada orang tua kita yang sudah lanjut umurnya, lalu ada seorang datang dengan penyakit yang sangat menular, apakah itu penyakit tuberkulosis lah, atau penyakit apa yang menular yang lainnya, kusta lah, atau mungkin COVID lah, mau diterima? Mari masuk. Yuk, mari kita makan bersama-sama. Apa akan seperti itu? Tindakan kasih yang benar kepada keluarga kita, kita akan menolak orang ini. Saudara, gereja yang benar, dia hidup di dalam kasih. Amin. Kasih dan kebenaran tidak dapat dipisahkan, saudara. Makanya kita harus cerdas, kita harus jeli, kita harus hati-hati. Jangan kita membangun persekutuan sejati dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang sejati. Yang keempat, yang terakhir, saudara, bahwa gereja yang sehat hidupnya ditandai dengan ketaatan. Amin. Hidupnya ditandai dengan ketaatan, saudara. Kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat tadi, saudara, ya Yohanes telah menekankan kebenaran itu sebanyak 5 kali, kasih 4 kali, dan kata perintah itu juga muncul 4 kali, saudara. Coba kita baca dalam 2 Yohanes ayat 4-6, saudara. Ayat 4-6. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah, perhatikan ya, yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah, nah itu,
yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Amin. Saudara, gereja yang sehat itu ditandai dengan ketaatan kepada firman. Taat pada perintah-perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan adalah supaya kita saling mengasihi. Supaya kita saling memberkati seorang akan yang lain, saudara. Mari di hari-hari yang semakin jahat ini, saudara, kita mau memeriksa diri kita. Kita mau mengoreksi hidup kita. Kita mau menjadi gereja yang sehat. Gereja yang sehat itu memiliki hubungan pribadi yang benar dengan Bapa melalui Yesus Kristus dan kasih karunia-Nya saja. Menjadi gereja yang sehat bahwa kita harus berpegang teguh pada kebenaran tentang Injil Yesus Kristus. Kita harus hidup saling mengasihi. Dan bahwa kita harus mentaati perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau kita mengaku Kristen, tapi kita belum punya hubungan yang benar dengan Bapa, tidak menikmati kasih karunia, tidak menikmati rahmat, tidak menikmati damai sejahtera, jangan-jangan kita masih terhilang. Kalau kita mengaku Kristen, tetapi kita tidak berpegang kepada Injil yang benar, Yesus yang benar, jangan-jangan kita belum diselamatkan. Kalau kita tidak hidup di dalam kasih, kalau kita tidak hidup di dalam ketaatan kepada perintah-perintah Yesus, jangan-jangan kita bukanlah milik Yesus. Mari kita mau jadi gereja yang sehat. Pastikan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Orang-orang yang memiliki hubungan yang benar dengan Bapa. Orang-orang yang menikmati kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera. Orang-orang yang memiliki pengenalan akan Yesus yang benar. Orang-orang yang hidup di dalam kasih. Dan orang-orang yang terus mentaati perintah-perintah Yesus Kristus. Amin. Sama-sama kita berdoa.